Halo, berjumpa lagi dengan saya Iin Handayani. Ini adalah video kedua dalam kaitannya dengan reaksi kasus viral tidak hanya di Amerika Serikat, tapi juga di dunia yang selama lebih dari 10 hari masih tetap merajai atau mendominasi berita-berita yang berkaitan dengan George Floyd karena akibat kematiannya ini menimbulkan dampak yang luar biasa bagi Amerika Serikat dan dunia, sehingga perlu dilakukan secepatnya penanganan, khususnya memperjuangkan ketidakadilan karena proses diskriminasi. Untuk itu, saya akan mengetengahkan tentang materi yang berkaitan dengan mengapa ada diskriminasi terhadap African American atau Black people di Amerika Serikat ini. Nah, mari kita simak datanya bagaimana dan mengapa hal ini bisa memicu unjuk rasa yang begitu membara di Amerika Serikat saat ini dan perlu ditangani secepatnya menurut saran dari United Nations. Mari kita simak apa saja isinya. Oke teman-teman, kali ini saya akan mengetengahkan satu hal yang berkaitan dengan mengapa terjadi diskriminasi atau rasis di Amerika Serikat dalam kaitannya dengan perjuangan yang dilakukan oleh orang Amerika dan orang-orang sedunia ini untuk membela kaum minoritas dan di Amerika ini khususnya kaum African Americans ya. Di sini ada I can breathe atau I cannot breathe, itu adalah hal yang diucapkan oleh George Floyd sebelum meninggal akibat kecerobohan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Minnesota. Nah, jadi saat ini Black people di Amerika itu ingin memperjuangkan hak-haknya untuk mendapatkan keadilan dan tidak diskriminasi dalam kehidupannya. Nah, mengapa terjadi diskriminasi? Mari kita simak alasannya. Nah, sebelum saya mengetengahkan itu, saya ingin memberitahukan bahwa mengapa saya mengulas ini, karena sebagai global citizen atau penduduk dunia, jadi walaupun kita tinggal di Indonesia, tetapi kita adalah bagian dari penduduk dunia atau warga dunia, dan kita tidak bisa apatis atau menutup mata dan telinga kalau ada berita-berita yang ada setiap hari dan itu berkaitan dengan hati kita. Jadi dalam kaitannya dengan soft skill, kali ini saya akan membahas dalam kaitannya dengan empati dan situational awareness, karena apa yang terjadi di Amerika itu awalnya terjadi di Amerika dan akhirnya berdampak ke negara lain yang juga ingin memperjuangkan rasa keadilan dan juga ingin memperjuangkan diskriminasi, dan kita harus bersifat empati dan juga turut memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh halayak banyak, yaitu untuk tidak diberlakukan secara diskriminatif. Nah, ini adalah fenomena yang terjadi di Amerika selama beberapa hari ini, ya. Jadi intinya adalah hal yang terjadi pada George Floyd itu memicu unjuk rasa atau memicu orang-orang untuk minta Amerika itu lebih memperhatikan warga negara minoritasnya, khususnya African Amerika, agar tidak diskriminasi atau tidak memiliki rasa rasisme pada African American. Nah, di sini di bawah sendiri itu terlihat bahwa ternyata pada tahun 2019 pada jurnal Frontier di Sosiologi menunjukkan bahwa Britain adalah salah satu negara yang paling tidak rasis di Eropa. Nah, menurut saya yang namanya rasis ya tetap rasis. Sebaiknya rasis itu harus enyah dari sosiati manapun, dari negara manapun. Tetapi tentunya itu tidak mudah. Tapi sedikit demi sedikit bisa dilakukan seperti yang harus dilakukan di Amerika. Nah, mari kita berbincang tentang mengapa di Amerika itu ada diskriminasi terhadap African Americans ya. Nah,
Yang terjadi di Amerika itu apa yang kita sebut sebagai systemic racism, yaitu rasisme yang menginfeksi di segala struktur di society kita. Pada awalnya tidak kelihatan, dan biasanya itu terjadi di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, di pengadilan, di kantor-kantor kepolisian. Nah, itu berkaitan dengan minoritas tentunya. Nah, bagaimana gambarannya di Amerika Serikat? Informasi ini saya ambil dari website ini, sehingga kalau teman-teman ingin mengetahui datanya lebih jelas, silahkan ke website tersebut. Nah, yang pertama adalah kekayaan. Ya, siapa yang mengontrol kekayaan di Amerika Serikat? Nah, ternyata orang kulit putih itu populasinya 77%. Nah, mendominasi kekayaan sekitar 90% kekayaan di Amerika Serikat itu didominasi oleh orang kulit putih. Nah, orang African American itu hanya 13% dan hanya memiliki kekayaan 2,6% atau hampir 3%, ya, tidak sampai 3%. Nah, di sini dikatakan juga ternyata kalau Latino families, karena minoritas di Amerika Serikat itu kan tidak hanya African Amerika, ada Latinos, orang Latin, ada juga Asian American. Jadi kayak saya, Asian ini minoritas, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau Latino families itu sekitar 2,3%. Nah, di sini juga dikatakan bahwa setiap $100 ya yang diterima oleh orang kulit putih, itu orang kulit hitam hanya menerima 57,30 sen ya dolar Amerika. Jadi perbedaannya hampir 50%. Jadi no wonder kalau ada kecemburuan sosial di sini, ya. Kemudian bagaimana dalam hal mendapatkan pekerjaan atau employment? Nah, African American itu datanya itu 2 kali lipat lebih rendah dibandingkan orang kulit putih untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan menurut penelitian, kalau ada orang African American atau black people yang punya nama tidak seperti orang kulit putih, maka kemungkinan keterimanya juga sangat rendah, yaitu sekitar 50% lebih rendah untuk diterima di dalam di perkantoran atau dipekerjakan dalam suatu perusahaan. Nah, bagaimana pendidikan? Nah, pendidikan itu ternyata black students atau black people yang sekolah itu 3 kali lebih sering disuspensi dibandingkan pelajar kulit putih untuk hal yang sama atau permasalahan yang sama. Nah, ini juga dikatakan bahwa untuk pelajar black yang berkulit warna hitam itu enrollment-nya itu hanya 16%, sementara untuk 27% itu biasanya terkena permasalahan. Nah, kemudian kalau anak-anak orang kulit hitam tersebut mengalami kejahatan atau melakukan kejahatan ketika anak-anak, kemungkinannya ketika dewasa itu 18 kali itu pasti juga akan melakukan kejahatan, ya. Jadi itu yang terjadi dalam kaitan dengan edukasi untuk pelajar-pelajar. Kemudian ini dalam kaitannya dengan criminal justice atau kejahatan, ya. Ternyata 40% dari orang kulit hitam itu berada di penjara. Nah, populasi mereka hanya 13%, 40%-nya ada di penjara. Nah, teman-teman bisa melihat ini ada ketimpangan, ya, karena masalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang kulit hitam. Nah, selanjutnya adalah housing atau perumahan. Nah, ternyata orang-orang kulit hitam itu 18% lebih rendah dalam kepemilikan rumah dan 4% lebih rendah dalam kaitannya untuk menyewa apartemen atau rumah dibandingkan orang kulit putih. Nah, dibandingkan
orang kulit putih, kepemilikan rumah untuk masa sekarang itu hanya 42%, ya. Sementara kalau orang kulit putih itu kepemilikannya hingga 72%. Nah, ini juga bisa memicu kecemburuan sosial. Selanjutnya, ini dalam kaitannya dengan pelanggaran lalu lintas, ya. Pelanggaran lalu lintas ternyata orang-orang kulit hitam itu kalau menyupir biasanya akan di stop oleh polisi di jalan-jalan itu 30% lebih banyak drivers yang di stop oleh Pak Polisi dibandingkan orang kulit putih. Jadi ini juga bisa memicu kecemburuan pada orang kulit hitam. Nah, bagaimana dengan fasilitas kesehatan, ya? Nah, ternyata di sini ada hanya satu studi yang mengatakan bahwa 67% dari dokter-dokter yang ada di Amerika ini itu kadang prejudis atau merasa atau memberikan diskriminasi kalau pasiennya itu orang kulit hitam. Bahkan ada diskriminasi untuk dokter-dokter, ya, dalam artian setelah mereka menyelesaikan program doktornya atau dokter, ya, yang menyelesaikan medical doctornya, bahwa mereka biasanya itu hanya sedikit mendapatkan grants untuk penelitian-penelitian itu dari government. Jadi mereka diperlakukan kurang adil dibandingkan orang kulit putih. Jadi orang kulit putih itu kalau dokter itu kemungkinan diterimanya untuk melakukan penelitian atau percobaan-percobaan tentang obat-obatan itu lebih besar dibandingkan kalau dokter itu orang kulit hitam, ya. Kemudian juga hal ini terkadang menimbulkan rasa stres terhadap orang kulit hitam sehingga orang kulit hitam jadi lebih sering sakit di masa tuanya karena fasilitas kesehatannya itu kurang bagus sejak muda. Nah, tentunya ini juga akan memicu kecemburuan secara sosial antara orang kulit putih dan orang kulit hitam. Nah, dalam kaitannya dengan rasialisme tersebut atau diskriminasi tersebut, nah di sini United Nations menyarankan agar Amerika Serikat cepat-cepat memfollow upi apa yang sudah disuarakan oleh warganya dalam proses unjuk rasa pada saat ini. Jadi harus segera lakukan agar tidak menjadi problematik di masa depan. Nah, itu tadi pesan dari United Nations dalam kaitannya untuk perbaikan sistem sosial di Amerika Serikat. Nah, sampai di sini saja ulasan tentang apa yang menyebabkan diskriminasi di Amerika Serikat khususnya untuk kaum African Americans atau Black people di sini. Semoga bermanfaat untuk pengetahuan. Sampai bertemu lagi di video mendatang. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.